Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Prawira Negoro, saya dari kelas 11 MIPA 2, absen 30. Pada video ini saya akan membahas beberapa soal yang berkaitan dengan polinomial dasar, dan soal-soal ini tuh seringkali keluar di tes-tes masuk PTN. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung membahas soal nomor 1. Oke, nah di sini bisa dilihat ya soalnya ini soal dari SBMPTN, Matematika IPA kode 554 tahun 2014. Jadi soalnya tuh diketahui Q X suatu polinomial jika X Q X kuadrat min 6X Q X dan Q X kuadrat min 6X berturut-turut memberikan sisa min 9 dan 9. Apabila masing-masing dibagi X min 1, maka Q X dibagi X kuadrat plus 4X min 5 memberikan sisa ditanyakan berapa. Nah, berarti di sini untuk menyelesaikan soal ini, kita pertama ambil dulu nih. Kan ini yang dibagi ada dua ya, ada yang ini sama ini. Sama-sama dibagi X min 1. Kita ambil dulu yang X kuadrat min 6X oke? Nah, kita ini. Ini kan X kuadrat min 6X ini kalau dibagi X min 1 itu kan jadinya min 9. Ini langsung kita masukin ke bentuk umumnya dari pembagian polinomial aja. Jadinya kan X dikali X kuadrat dikurang 6X X itu sama dengan pembaginya yaitu X min 1 dikali HX dikurang 9 kan karena sisanya itu min 9 ya berarti kurang 9. Nah, kalau udah kayak gini ini kalau kita mau tahu si QX-nya kan berarti atau mencari si hasil dari soal ini pertama kita gunakan dulu rumus teorema sisa yang dimana kalau ini Q berarti kan Q A itu sama dengan si sisanya berarti min 9. Nah, kita harus tahu si A-nya itu berapa. Nah, A-nya itu adalah di sini. Karena kan kita harus membuat si pembaginya ini jadi 0 kan, biar yang tersisa nanti si sisanya doang. Jadi ini tuh X, bentar. Ini X sama dengan 1 kan berarti, biar jadi 0. Nah, kalau ini X sama dengan ini jadi 0, berarti kan di sininya semuanya harus disubstitusi dengan 1 karena X-nya 1. Berarti ini jadi 1 kali Q 1 kuadrat dikurang 6 kali 1 kali Q 1 sama dengan ini jadiin 0 aja kan, 1 kurang 1 0 dikali HX ya 0 tetap dikurang 9 berarti yang tersisa tinggal min 9-nya doang. Nah, kalau udah kayak gini ini kita operasikan ya. 1 dikali Q1 ya Q1 tapi kuadrat. Ingat jangan sampai lupa ini kuadratnya. Jadi ini Q1 kuadrat dikurang 6 kali 1, 6 dikali Q1 ya 6 Q1 berarti kan. Ini 6 Q1 sama dengan min 9. Nah, ini kan dia bisa dibilang persamaan kuadrat kan, ini bisa kalau kita misalkan gitu jadi X kuadrat min 6X sama dengan min 9. Kalau udah kayak gini berarti dipindahkan aja nih si min 9-nya biar kita bisa difaktorkan si persamaan kuadrat ini. Jadi ini tetap Q1 kuadrat dikurang 6 Q1 ditambah, karena ini asalnya min jadi dipindahin berarti kan tambah ya. Tambah 9 sama dengan 0. Nah, kalau udah kayak gini, maaf. Kalau udah kayak gini berarti, nah, kalau udah kayak gini, ini kita akarkan.
Kan kalau pengakaran tuh, yang dikalikan harus jadi yang C-nya ini, terus kalau dijumlahkan itu harus jadi yang B-nya ini. Nah, berapa? Itu adalah, Q1 dikurang 3 kuadratkan min 3 dikali min 3 itu 9 dan min 3 tambah min 3 jadinya min 6 kan. Berarti ini adalah Q1 dikurang 3 kuadrat sama dengan 0. Nah, kalau udah kayak gini, ini berarti udah langsung tahu kan ini diakarkan aja lah gitu. Atau jadinya dia tuh Q1 min 3 gitu kan sama dengan 0. 0 akar 0 kan 0 gitu. Berarti kalau udah gini Q1 min 3, Q1-nya berarti kan sama dengan 3 gitu. 1 sama dengan 3. Nah, udah ketahuan nih. Ini kita kotakin dulu aja ya, biar nggak hilang nanti dari ini. Nah, udah kayak gini. Maaf. Nah, udah kayak gini. Nah, berarti kan yang ini yang X kuadrat min 6 X ini kita udah tahu nih. Dia tuh jadinya Q1 sama dengan 3 tadi kan. Sama dengan 3. Nah, kalau udah kayak gitu kita sekarang cari dari yang Qx kuadrat min 6x. Sisanya 9. Itu kan dibagi dari x min 1. Nah, kita cari. Sebentar. Kita cari di sini aja. Biar enggak ini, bentar. Pindahin. Tetap di sini. Kita pindahin sini ya. Tadi kan berarti cari yang Q x kuadrat min 6x. Ini sama dengan langsung ke bentuk umumnya aja ya kayak tadi. Ini kan si X kuadrat min 6x-nya ini dibagi X min 1. Sisanya 9. Berarti kan ini jadinya X min 1 kali HX plus 9 karena sisanya 9 gitu. Nah, udah kayak gini, ini sama. Kita gunakan teorema sisa, jadi si ininya harus dijadikan 0, yang dimana berarti X-nya sama dengan 1 kan? Sama dengan 1. Oke. Bentar. Oke, kita selesaikan nih. Oke, kalau X-nya sama dengan 1, kita substitusi ke semua X-nya dengan 1 ya. Berarti Q1 kuadrat itu min 6 kali 1. Sama dengan ini jadinya 0 lagi, 0 kali HX ya 0, berarti sisa 9-nya. Sama dengan 9. Nah, Q1 kuadrat, 1 kuadrat itu kan 1. 1 kurang 6, ya 1 kurang 6 kali 1 kan berarti tetap min 6. 1 dikurang 6 itu adalah min 5. Berarti langsung aja jadi Q min 5. Nah, berarti kan Q min 5 itu sama dengan 9. Nah, berarti ini kita kotakin. Ya, biar nggak hilang nanti. Biar nggak susah dicari. Nah, udah kayak gini berarti kita bisa lihat nih, ada 2 ya. Satu Q1 sama dengan 3, yang satunya Q min 5 sama dengan 9. Nah, tapi kan yang kita cari itu Qx dibagi X kuadrat plus 4X min 5 gitu. Belum ketahuan nih berapa nih. Kalau udah kayak gitu berarti kita langsung tulis dulu aja si bentuk umum dari pembagian Qx oleh X kuadrat plus 4X min 5 ini. Di bawah sini ya. Ntar kita pindahin dulu biar bisa dilihat. Oke, nggak apa-apa. Terus itu. Nah, ya, di sini ya. Di sini deh. Oke.
Oke. Tadi itu oke ini. Udah ketahuan nih kan tadi. Berarti kita tulis lagi Q X Qx dibagi, tadi kan sama dengan langsung ya. Nah, X, bentar ini biar kita ini tandain ya. Step ketiga. X kuadrat, nah sama dengan X kuadrat. Kan ini pembaginya ya. Tambah 4X min 5. Oke. Dikali HX. Kali sisi hasilnya ya. Dan yang ditanyakannya sisanya. Berarti kita juga belum tahu nih sisanya berapa. Sisanya itu, bentar. Nah, jadi sisanya tuh ditambah, karena pembaginya itu X kuadrat ya, berarti derajatnya itu 2, dan sisa itu, kan sifatnya dari sisa itu adalah derajat kurang satunya dari derajat pembagi, berarti dia derajatnya 1. Kalau derajat 1 kan berarti bisa kita misalkan AX plus B. Gitu. Kita misalkan AX plus B dulu nih si sisanya. Nah, kalau udah kayak gini, ini si X kuadrat plus 4X min 5 kan bisa difaktorkan kan? Jadi kita faktorkan dulu. Qx berarti kan Qx sama dengan X min 1 ya kan, X min 1 kan ini X min 1 sama X plus 5 gitu. Nah ya, dikali HX tambah AX plus B. Oke, nah di sini udah ketahuan nih ada X min 1 dan X plus 5. Sama kayak tadi, ini kita gunakan teorema sisa. Jadi ini jadinya kalau dinolkan kan jadinya X sama dengan 1 kan. Yang ini. Sama dengan 1. Yang ini jadi X sama dengan min 5. Ya kan? Dengan min 5. Nah, kalau udah kayak gini, bentar. Bentar. Kalau udah kayak gini, langsung kita gunakan dulu nih salah satu dulu. Misalkan kita pakai yang X sama dengan 1 dulu ya. Yang X sama dengan 1. Berarti kan Q1 itu sama dengan, nih si pembaginya kan udah jadi 1 kurang 1, 0 kan. Berarti ini udah otomatis 0. Nggak usah kita masukin lagi, langsung ke AX plus B-nya. X-nya kan berarti 1 nih. Berarti A kali 1 ya 1. Langsung aja tulis A plus B. A plus B. Oke. Nah, Q1 itu tadi kan kita udah tahu nih di sini nih. Nih, Q1 itu sama dengan 3. Berarti langsung aja kita substitusi Q1-nya dengan 3. 3 sama dengan A plus B. Dimana ini adalah persamaan ke-1. Oke. Nah, kalau udah kayak gini, udah pakai yang 1, sekarang kita pakai yang X sama dengan min 5 ya. Sama kayak tadi, kita tulis dulu Qx, Qx, X-nya berarti kita langsung substitusi dengan min 5 ya. Q min 5. Oh, ini dari X sama dengan min 5. Oke. Dengan min 5 sama dengan, sama tadi kan si pembaginya udah jadi 0, maka yang tersisa tinggal AX plus B-nya. X-nya kita substitusi dengan min 5, jadinya min 5A. Min 5A plus B. Ya kan? Nah, Q min 5 itu kita udah tahu juga tadi kan, udah kita temui. Yaitu tadi itu mana? Nah, ini Q min 5 itu sama dengan 9. Berarti langsung kita substitusi aja Q min 5-nya sama tadi berapa? Sama 9 ya. Sama 9. Oke.
min 5-nya sama 9. Berarti ini 9 sama dengan min 5A plus B. Oke. Nah, ini adalah persamaan kedua. Oke, udah ketahuan. Nah, berarti kan untuk tahu A plus B-nya ini, kita tahu A sama B-nya ini kita gunakan eliminasi gitu. Eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Jadi langsung step selanjutnya yaitu eliminasi. Eliminasi. Oke, eliminasi ya. Eliminasi berarti kan yang A plus B sama dengan 3 dieliminasi sama tadi itu berapa? Min 5A plus B. Oke, min 5A plus B sama dengan 9. Min 5A plus B sama dengan 9. Nah, ini dikurang karena kita mau menghilangkan B-nya ya. Dikurang berarti sisanya itu 6A. 6A sama dengan min 6. Berarti kita tahu A-nya itu adalah min 1. Kita kotakin ya. Ini min 1. Bentar. Oke. Nah, terus kita udah tahu A-nya min 1, tinggal B-nya langsung di sini ya, dari sini. Berarti kan min 1 plus B sama dengan 3. Berarti B sama dengan pindah ruas, yang satunya kan min 1 jadi plus 1, 3 plus 1 berarti jadi 4. Jadi B-nya sama dengan 4. Nah, kalau udah kayak gini, tadi kan yang ditanyakannya itu adalah sisanya berapa kan? Nah, sisa itu kan tadi kita udah tahu nih, pakai bentuk umum tadi, itu AX plus B udah kita misalkan. Berarti langsung aja kita substitusi gitu. Berarti sisa sama dengan AX plus B kan. Berarti sama dengan tadi itu A-nya itu berapa? A-nya min 1 dan B-nya 4 gitu. Berarti kan min X berarti kan min X plus 4. Udah deh, berarti ini hasilnya. Udah. Biar bisa dilihat lebih ini. Bentar. Tuhan. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi caranya itu seperti itu. Si hasilnya adalah min X plus 4. Oke, untuk soal nomor 2 nih. Jadi soal nomor 2 ini diambil dari UM-UGM Matematika IPA tahun 2015 kode 631. Jadi soalnya itu jika 9, X1 dan X2 merupakan 3 akar berbeda dari X3 min 6X kuadrat min AX plus B sama dengan 0 dengan B min A sama dengan 5, maka X1 plus X2 plus X1 kali X2 itu sama dengan berapa gitu. Nah, untuk menyelesaikan persoalan ini, yang pertama kan kita udah tahu nih, salah satu akarnya yaitu 9. Ini berarti kita langsung masukin aja nih di X pangkat 3 min 6X kuadrat min AX plus B sama dengan 0-nya di persamaan ini gitu. Kita langsung masukin aja si 9-nya ke X-nya gitu. Jadi, salah satu akarnya itu adalah X sama dengan 9. Bentar. Dengan 9 gitu. Oke. Berarti kan kalau asalnya dari X pangkat 3, ini ditulis dulu aja ya. Min 6X kuadrat min AX plus B
sama dengan 0. Nah, karena si X-nya tadi 9 kan salah satu akarnya, ini kita substitusi 9 pangkat 3 min 6 kali 9 pangkat 2 dikurang A kali 9 tambah B dengan 0. Oke, 9 pangkat 3 itu kan berapa? 729 ya. 729. Dan 9 pangkat 2 itu 81. 81 kali min 6 itu adalah 486. Aja. Dan ini jadinya min 9A, oke. 9A tambah B sama dengan 0. Nah, ini jika dikurangkan, saya tadi sudah mencari hasilnya itu adalah 243. 243 min 9A B sama dengan 0. Oke. Nah, ini bisa kita ubah jadi persamaan. Jadi si 243-nya kita pindahin ke ruas kanan gitu. Pindahin kan, jadinya min 9A plus B sama dengan min 243. Ini adalah persamaan pertama. Oke. Sekarang ini dulu. Bentar. Kita pindahin dulu ya. Nah, tadi kan si 9X si ininya udah ketahuan ya. Si 9A plus B itu sama dengan min 243. Nah, tapi di soal juga ada nih. B min 5 itu sama dengan 5. Berarti kan udah nemu nih dua persamaan yang si variabelnya itu A sama B gitu. Berarti bisa langsung kita eliminasi aja. Nih. Salah. Langsung kita eliminasi. Eliminasi ya. Tadi kan A plus B itu sama dengan min 243 dan tadi si ininya berapa ini? Oke, dan yang di soalnya kita tahu B min A itu sama dengan 5. Nah, di sini kita akan menghilangkan si B-nya. Jadi dikurang A, ini kurang jadi plus, berarti jadi 2A. 2A sama dengan, sebentar. Oh, tadi ini bukan A plus B ya. Oh, min 9A. Oke, ternyata salah di sininya. Bentar. Nah, ya. Oke, min 9A. Berarti ini bukan 2A. Berarti ini itu berarti ini itu adalah 8 ya. 8 min 8. 8A. Oke, min 243 kurang 5 berarti min 248. Oke, ini tadi saya juga udah nyari. Jadi min 248 ini kan dibagi aja ya biar sisa A doang. Itu hasilnya adalah 31. 31. Nah, ini kita kotakin ya. Terus untuk B-nya langsung aja nih. Sebentar. Langsung aja dari persamaan yang udah diketahui yaitu dari sini. Nanti kan B min 31 itu sama dengan 5 ya. Berarti B-nya sama dengan 36.
kita kotakin biar nggak hilang. Bukan hilang ya, apa sih, biar gampang ditemuin gitu kalau kita nyari nanti. Habis itu udah ketahuan A-nya 31, B-nya 36 gitu. Nanti langsung kita tulis nih si persamaannya tadi yang awal. Di sini ya di bawah. Berarti persamaannya itu menjadi X pangkat 3 min 6X kuadrat min A-nya tadi berapa? A-nya itu adalah 31 ya. A-nya 31. 1X 1X plus berapa? 36. 36 plus 36 sama dengan 0. Oke. Nah, dari sini ini kita bisa tahu kalau di sini di persamaan ini koefisien X-nya itu adalah 1 kan. Ini 1. Ini 1. Ini kan A ya berarti ya, 1. Ini berarti si min 6-nya ini B ya. Kita anggap B gitu ya. Terus ini adalah C, si min 3-nya. Dan ini adalah D, 36. Nah, kenapa saya misalkan ini A, si satunya jadi A, min 6-nya jadi B, dan seterusnya? Karena kita mau menggunakan teorema Vieta gitu untuk mencari, tadi apa soalnya tuh? Untuk mencari si X1 plus X2 plus X1 kali X2-nya gitu. Nah, untuk mencari itu langsung aja sebenarnya pakai teorema Vieta yang penjumlahan semua akarnya gitu. Pertama itu dulu. Pertama, penjumlahan semua akar. Akar pertama tadi kan 9 ya. 9 plus X1 plus X2 sama dengan min, rumusnya itu kan min B per A ya. B per A, oke. Berarti, bentar. Berarti ini 9, atau langsung aja mungkin ya. 9-nya kita pindahin ke sini biar, oh enggak deh, sini aja, biarin. Ini dulu. 9 plus X1 plus X2 sama dengan B-nya berapa tadi? B-nya itu adalah min 6 kan? Ini jangan lupa, di sini juga ada minus. Berarti min, dalam kurung min 6, per A-nya itu adalah 1 tadi kan. Berarti langsung 1. Berarti ini tuh 9. Jangan gini. 9. Oh, gini aja langsung. Ini langsung aja ya, X1. 9-nya kan pindah ini. Ini kan min, ketemu min. Jadinya plus 6 per 1 ya 6 gitu. Terus 6 dikurang 9 berarti min 3. Berarti kan X1 plus X2 sama dengan min 3. Nah, ini kotakin lagi. Oke. Jadi langsung yang keduanya. Teorema Vieta pertama yang kita pakai itu adalah yang penjumlahan semua akarnya. Nah, untuk yang keduanya, kita gunain yang perkalian semua akarnya. Kalau perkalian semua akar berarti kan tadi akar pertama 9 dikali X1 dikali X2 sama dengan min D per A. Ini rumusnya ya. D per A. Berarti 9 dikali X1 dikali X2 itu sama dengan D-nya tadi itu adalah 36 ya. D-nya itu 36. Min 36 per A. A-nya itu 1. Berarti ini kan langsung aja min 36 per 1 ya min 36 tetap. Terus dibagi 9 biar di sini hilang 9-nya. Jadi hasilnya itu adalah X1 kali X2 sama dengan min 4 ya. 36 bagi 9 kan 4. Nah,
ini yang keduanya. Nah, udah ketemu nih X plus 1, X1 kali X2-nya udah ketemu nih. Kenapa saya cari ini? Karena lihat di sini ya, yang ditanyakannya itu. Nah, yang ditanyakan tuh X1 plus X2 ditambah X1 kali X2 gitu. Berarti kan kita langsung tahu nih, X1 plus 1-nya kita substitusi nanti, terus X1 kali X2-nya disubstitusi aja gitu. Nih, di sini ya langsung ya. Artinya, nih, X1 tambah X2, bentar, ditambah X1 kali X2 sama dengan berapa kan? Nah, itu kan yang ditanya. Nah, ini kita kurungin aja nih. Dikurungin aja. Dikurungin. Nah, berarti tinggal substitusi aja kan tadi kan? Berarti ini adalah min 3 sama min 4 gitu. Berarti langsung min 3 ditambah min 4. Berarti hasilnya adalah min 7. Udah deh ketemu. Ini hasilnya. Berarti X1 tambah X2 ditambah X1 kali X2 dari persamaan tadi adalah min 7 gitu. Oke, dirapin dulu ya, biar bisa dilihat seluruhnya. Bentar. Oke. Oh, kejauhan. Oke, di sini paling. Iya. Jadi ini penyelesaiannya ya. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Oke, untuk soal nomor 3. Ini saya ambil dari SBMPTN, dari soal SBMPTN tahun 2017, Matematika IPA kode 166. Nah, jadi soalnya itu, jika AX pangkat 3 ditambah 30X plus 8B sama dengan X min 2, dikali QX plus 20A plus B, dan 4A sama dengan B, maka QX itu sama dengan berapa? Nah, untuk menyelesaikan soal ini, ini kan udah, jika kita lihat nih ya, si persamaan ini tuh udah bentuk umum dari pembagian polinomial gitu. Dimana ini adalah si yang dibaginya, X min 2 ini adalah pembaginya, QX hasil, dan 20A plus B itu adalah sisa. Jadi kita tulis lagi ya, ini di sini. Kita tulis lagi aja. AX pangkat 3 plus 30X plus 8B sama dengan X min 2 QX kali QX tambah 20A plus B. Oke, nah kalau udah kayak gini kita langsung aja gunain teorema sisa gitu. Berarti si X min 2-nya ini kita ubah jadi 0. Berarti kan X min 2 ini bisa jadi X sama dengan 2 ya. Berarti kalau X sama dengan 2 kan ini jadi 0. Terus ini disubstitusi nih semua X-nya dengan 2. Berarti ini jadi A dikali 2 pangkat 3 ditambah 30 kali 2 ditambah 8B sama dengan, nah ini jadi 0 si pembagi sama hasilnya kan, terus sisanya berarti 20 A plus B. 20 A plus B. Oke, ini kita operasikan dulu aja. 2 pangkat 3 itu 8. 8A tambah 60. 2 kali 30 kan 60 ya. 60 tambah 8B
sama dengan ini 20 kali A, 20A, terus 20 kali B, berarti plus 20B. Oke, kalau udah kayak gini, ini 60-nya tetap di sini, terus 8A sama 8B-nya kita pindah ruaskan biar dioperasikan dengan yang di sininya. Berarti kan ini langsung aja ya, jadi 60 sama dengan 20A dikurang 8A itu berarti 12A ditambah ini 8B, ini 20 berarti kan 20 kurang 8 sama 12B. Ini bisa sama-sama dibagi 12, jadi ini 5. 5 sama dengan A plus B. Oke. Ini persamaan pertama ya. Oke. Karena kita juga udah tahu ya si mana tadi? Nah, ini nih. Maaf. Nah, ini kan dari soal udah tahu nih 4A sama dengan B. Berarti ini bisa kita langsung aja diganti gitu si eh, B-nya gitu. Berarti ini 5 sama dengan A plus B-nya kita ganti sama tadi itu 4A ya. 4A. Nah, berarti ini jadinya 5 sama dengan 5A. Yang berarti A-nya sama dengan 1. Nah, kalau udah kayak gitu langsung aja dari persamaan 1 ini kita substitusi si A-nya ya buat nyari B. 1 plus B. Berarti B-nya langsung aja 5 kurang 1 itu 4. Oke. B-nya 4. Nah, kalau udah kayak gitu, kita langsung substitusi dulu ke persamaan yang udah ada di soal ini. Kita substitusi A sama B-nya ya. Langsung disubstitusi dulu. Maka akan menjadi X pangkat 3 plus 30X X plus tadi kemudian 8B kan. 8B berarti ini jadi 8 kali 4 gitu. 8 dikali 4 terus sama dengan itu X min 2 X min 2 Ki X X ditambah 20 tadi itu A plus B kan berarti 1 A-nya 1 plus 4. Oke. Ini kita operasikan dulu ya. Berarti jadi X pangkat 3 tambah 30X tambah 8 kali 4 itu 24. Bukan 24. Jadi 32 sama dengan ini tetap X min 2 kali QX-nya tambah langsung aja kan ini 1 plus 4 itu 5 berarti 5 kali 20 100. Nah, ini biar kita bisa langsung nyari apa sih akar dari ini, nyari persamaan QX-nya. Itu hasilnya bisa kita ganti dulu biar nanti pas kita bagi dengan X min 2 ini kan si 100-nya kita pindahin dulu nih ruasnya ke ruas kiri. Nah, itu kenapa? Karena biar ketika kita bagi nanti si persamaan ini dia nggak akan bersisa lagi gitu. Jadi kita pindahin dulu ya. Jadinya X pangkat 3 tambah 30X
tambah, nah ini 100 kan dipindahin ke sini jadinya min 100 ditambah 32 jadinya, berarti bukan plus, berarti jadinya minus. Minus 68. Sama dengan X min 2 kali QX. Nah, kan berarti udah nggak ada sisanya lagi kan. Berarti kalau dibagi nanti hasilnya langsung QX gitu. Nah, berarti kalau udah kayak gini, ini kan berarti X-nya sama dengan, ini karena kita mau pakai cara Horner aja ya, pembagiannya. Ini jadi X-nya sama dengan 2 ya. Sama dengan 2. Oke. Berarti langsung kita buat Hornernya. Oke. Berarti ini kan 1, 30, sama min 68. Bukan. Bentar. Oh iya. Ini jangan lupa teman-teman kalau misalkan menghornerkan harus berurutan dari pangkatnya gitu. Nggak boleh ada yang dilewat pangkatnya. Ini kan pangkat 3, 1. Berarti kan pangkat 2-nya 0, terus 30, 10, lalu min 68. Dihornerkan. Ini kenapa jadi 3? 2 ya tadi ya. Nah, ini 2 berarti ini kita tutup. Berarti ini jadi 1, 1 kali 2, 2, 0 tambah 2, ini ditambah. 0 tambah 2, 2, 2 kali 2, 4, 4 tambah 30, 34, dan 34 dikali 2 itu adalah 68. Maka ini jadi 0. Ya kan? Bisa dilihat jadi sisanya tuh 0 gitu, tidak bersisa. Maka kalau udah kayak gini, kita bisa tahu hasil atau tadi itu dilambangkan dengan QX ya. QX sama dengan, tadi kan ini si persamaannya itu adalah persamaan pangkat 3 ya, fungsi pangkat 3 dikurangi dengan pembagi yang pangkat berapa ini? Pangkat 1 gitu, derajat 1. Berarti si hasilnya itu pasti akan derajat 2 gitu. Maka ini akan menjadi X kuadrat ditambah 2X tambah 34. Maka ini adalah hasilnya. Hasil dari QX-nya. Oh, ya. Oke, diperbesar dulu ya, biar bisa dilihat keseluruhannya. Oke, jadi seperti itu caranya ya. Dari sini sampai sini. Oke. Nah, ini untuk soal keempat. Jadi soal keempat ini dari UM-UGM tahun 2018, Matematika IPA kode 275. Soalnya yaitu akar-akar persamaan X pangkat 3 min 7X kuadrat plus PX plus Q sama dengan 0 membentuk deret geometri dengan rasio 2. Nilai P plus Q adalah berapa? Nah, untuk mencari nilai P plus Q itu kan kita harus tahu dulu nih dari sini, dari persamaan ini. Dan persamaan ini punya akar yang membentuk deret geometri. Nah, di sini saya ingatkan dulu ya, rumus deret geometri untuk suku-sukunya, karena kan akar-akar ini adalah suku-sukunya gitu. Nah, untuk deret geometri itu, eh, dia tuh rumusnya kan UN, untuk sukunya tuh. UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. Nah, berarti kalau kita misalkan si akar-akar persamaannya ini, dia itu kan berarti X1, X2, X3. Gini kan urutannya berarti kan. Yang dimana kalau kita ini kan X1 tuh berarti kan kita misalkan aja K gitu. Kita misalkan K. Nah, berarti suku kedua, X2, itu langsung aja kita gunakan rumus ini. Yaitu karena suku kesatunya K, berarti K, rasionya tuh kan 2, berarti 2, pangkat 2 kurang 1. Sama dengan 2 pangkat
2 kurang 1 kan 1, berarti 2 pangkat 1. Berarti langsung aja 2K. Jadi suku keduanya itu adalah 2K. Ini 2K. Terus suku ketiga kita cari lagi. Ya, X pangkat 3-nya, akar ketiganya, yaitu K. Ininya kan berarti rasionya 2. Ini pangkat 3 min 1. Ya kan? Berarti dia itu 2 pangkat. Ini kan 3-nya dikurang 1 berarti jadi 2. 2 pangkat 2 itu 4. Berarti hasilnya adalah 4K. Nah, berarti X3 itu adalah 4K. Nah, di sini kita udah nemu deret geometrinya. Kalau udah kayak gini, berarti kita gunakan teorema Vieta yang bagian penjumlahan semua akar-akarnya gitu. Berarti kan dia tuh di sini X ini. Nah, X1 ditambah X2 tambah 3 sama dengan, nah itu tuh min B per A kan, kalau yang penjumlahan semua akar, min B per A. Nah, kita udah tahu nih di sini untuk B sama A-nya. A-nya itu adalah 1, di sini kan koefisien dari X pangkat 3, berarti dia A, 1. Dan untuk B-nya adalah min 7. Ini koefisien X pangkat 2. Nah, udah kayak gini berarti di sini, bentar, sini ya. Oke, di sini berarti kan tadi kita udah tahu ya, X1-nya adalah K. K ditambah akar kedua yaitu 2K, tambah akar ketiga 4K, sama dengan untuk B-nya tadi kan min 7 ya. Nah, itu jangan lupa karena dia di sini min, dan tadi juga di persamaannya si koefisien juga min gitu. Jadi min, ketemu min gini. Per 1. A-nya tadi 1 ya. Nah, ini kita jumlahkan dulu semuanya. Si K-nya. Jumlahkan, jadi dia nih K plus 2K, 3K plus, oh ini jadi kenapa jadi koma? Bentar. Ini harusnya plus. Nah, ini harusnya plus. Oke, K plus 2K ini jadi 3K, 3K plus 4K jadinya 7K. 7K. Sama dengan min ketemu min jadinya plus, 7 per 1 ya 7, berarti 7. Jadi K sama dengan 1. Nah, tadi kan kita udah tahu ya untuk mana tadi? Nah, untuk X1 ini atau akar pertamanya dari persamaan ini itu adalah K gitu. Berarti kita bisa tahu si akar pertamanya, salah satu akarnya itu adalah ya ya 1 gitu karena K-nya 1 gitu. Jadi kita tahu di sini, sebentar. Saya tuliskan ya biar nggak pusing. Jadi kan kita tahu tadi X1 itu sama dengan K. Yang dimana artinya karena K itu sama dengan 1 tadi, berarti X1 itu ya adalah 1 gitu. Berarti kalau kayak gitu kita langsung aja nih eh, di disubstitusikan si akar ini ke persamaan ini. Karena dia kan memang akarnya bisa disubstitusikan ke persamaan ini gitu. Untuk mencari P plus Q-nya. Kita substitusiin ya, sebentar. Oke. Nah, sini. X sama dengan 1. Berarti tadi kan X pangkat 3. Pangkat 3. Saya tuliskan lagi aja. Min 7X kuadrat plus PX tambah Q. Ini Q ya, bukan 4 ya. Q sama dengan 0. Oke. Nah, ini kita substitusikan dengan 1. Berarti 1 pangkat 3 min 7 1 pangkat 2
ditambah P kali 1 tambah Q. Q sama dengan 0. Berarti ini kan 1/3 ya 1. Min 7 kali 1/2 ya min 7. Tambah P kali 1 ya P. Berarti terus ini tambah Q sama dengan 0. 1 kurang 7 min 6. Berarti bentar. Oke. Nah, berarti ini P ini langsung kita pindah ruaskan aja ya. Dari ini kan min 6, kita ruaskan ke sini jadinya dia 6 gitu. Jadi P plus Q sama dengan 6. Jadi iya, jadi 6. Oke, ini hasilnya. Nah, biar lebih jelas mungkin biar bisa dibaca kembali oleh teman-teman, saya akan perbesar ya. Saya perkecil maksudnya. Biar kelihatan nih semuanya nih. Ya, kayak gini ya. Nah, ya, kayak gini. Ya, untuk soal nomor 5, ini saya ambil dari SBMPTN tahun 2017, Matematika IPA kode 101. Nah, jadi soalnya itu hasil bagi PX sama dengan A min 2BX pangkat 3 plus A plus BX pangkat 2 plus 1 oleh X min 1 itu adalah QX dengan sisa 1. Jika QX dibagi oleh X plus 2 bersisa min 8, maka A plus B itu sama dengan berapa? Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita lihat dulu nih, ada 2 pembagian di sini, di soal ini. Yaitu pembagian PX oleh X min 1 dan QX oleh X plus 2. Oke, kita cari dulu nih pembagian dari PX-nya gitu. Nah, jadi PX kan, itu kalau dibagi, ini langsung ke bentuk umum aja. Jadi PX dibagi oleh berapa? X min 1. Terus ini dikali HX, dikali hasilnya. Dan dijumlahkan oleh sisa. Sisanya itu adalah 1, berarti plus 1. Oke. Nah, PX-nya kan udah tahu nih di sini. Kita substitusi aja jadinya. A min 2B kali X pangkat 3 plus A B kali X pangkat 2 tambah 1 sama dengan X min 1. Ikutin aja yang di atas kalau yang ini. Ntar biar lebih mudah. Oke. Min 1 dikali HX tambah 1. Nah, ini kan kita mau nyari pembagiannya ya. Tapi ini kita langsung aja nih pakai teorema sisa gitu, biar langsung ketemu si persamaan dari A plus B-nya gitu. Ini jadinya kan dinolkan si pembaginya, maka kalau dinolkan itu X-nya harus 1 kan. Nah, kalau X-nya harus 1 di sini, berarti di semuanya juga harus 1 gitu, harus ngikutin. Berarti ini kita substitusi semua X-nya dengan 1. Berarti ini jadi A min 2B dikali 1 pangkat 3 ditambah A plus B dikali 1 pangkat 2 tambah 1 sama dengan, bentar ini yang jelas ya, 1, 2. Nah, ya. Terus sama dengan 1. Karena ini 0, jadi ya sisa 1 aja gitu. Nah, oke. Ini kita pangkatkan, terus kalikan ya.
Oke. Ini langsung aja ya, berarti kan ini 1/3 ya ya 1 gitu, dikalikan ini, ya berarti tetap A-2B. Tetap aja A-2B tulisnya, A-2B tambah, ini juga sama, ini 1/2 ya 1, 1 kali A ya A, 1 kali B ya B gitu. Ini tetap A plus B, ditambah 1 sama dengan 1. Ini hilang, coret, coret, ini hilang ya. Terus berarti yang tersisa itu adalah A plus A berarti 2A, terus min 2B ditambah B berarti min B, sama dengan 0. Nah, ini persamaan satunya. Nah, ini baru kita pakai yang pembagian ke satunya. Kan tadi ada 2 pembagian nih. Yaitu satu lagi yang pembagian QX nih, kita belum cari gitu. Nah, sekarang kita coba ya dari pembagian QX-nya. Oke, di sini. QX tadi dibagi sama X plus 2 ya. X plus 2 dikali HX, terus sisanya itu tadi min 8. Nah, ini sama pakai teorema sisa, jadi langsung diginiin ya. Di apa sih, dinolkan gitu. Untuk jadi nol kan harus QX-nya harus min 2 gitu. Berarti QX-nya jadi Q min 2, min 2 sama dengan 8. Nah, tapi ini, nah kita udah tahu nih Q min 2 ini sama dengan min 8, tapi itu bukan yang kita cari kan. Yang kita cari itu kita harus tahu persamaan AB lagi gitu, buat kita tahu A-nya berapa, B-nya berapa. Jadi dari persamaan yang udah ada, pembagian yang udah ada di sini nih. Nah, yang ini yang udah saya tulis di sini, ini kita ubah. Ini kan HX-nya ini adalah sebenarnya adalah PX, adalah QX gitu ya. Berarti ini langsung kita ubah nanti si QX-nya ini jadi Q min 2 tadi kan. Nanti Q min 2 nanti ininya P min 2, jadi ini min 2 min 1 gitu. Oke, langsung saya tulis aja ya di bawah biar lebih jelas. Bentar. Oke, di sini aja. Oke, nih saya tulis. Ini kan P, ya sebentar. Ya tadi kan berarti PX-nya langsung aja diganti aja ya. Dan disubstitusi sama yang PX yang udah ada di soal, yaitu A min 2B 2B kali kali ini itu tadi tuh, jangan dulu deh, tulis dulu semuanya. Pangkat 3 tambah A plus B kali min 2 min 2. Tadi min 2 tuh, oh iya benar. Ini berarti langsung dikali X pangkat 2, terus tambah 1 ya. Jadi itu di soal, ya kan? Bentar, Pak. Lupa. Ini ya, tambah 1. Oke. Oke. Tambah 1 sama dengan tadi kan pembaginya tuh adalah X min 1 kali QX kan. Tadi kan saya nulisnya HX, tapi di soal juga diketahui kalau si HX itu sebenarnya adalah QX. Jadi ini langsung aja tulis QX plus 1. Nah, kalau gini, ini nggak pakai teorema sisa lagi. Ini langsung aja. Langsung aja kita ubah dulu ya si X-nya jadi X min, jadi min 2. Karena ya ini, kita mau manfaatin si Q min 2-nya ini. Kita manfaatin.
buat nyari persamaan A, B-nya lagi. Oke, di sini. Oke. Berarti ini X-nya kita substitusi semuanya dengan min 2 ya. A min 2B dikali min 2 pangkat 3 ditambah A tambah B dikali min 2 pangkat 2 tambah 1. Sama dengan ini min 2 min 1 dikali Q min 2 ya. Q min 2 ini tambah 1. Oke, kalau udah kayak gini, kita operasikan, kita pangkatin terus dikali-kaliin sama dijumlahin juga ya. Nah, berarti ini jadi A min 2B dikali min 8 ditambah A plus B dikali 4 terus tambah 1. Oke, di sini tambah 1 sama dengan ini jadi min 3. Nah, Q min 2 tadi kan udah tahu nih di sini nih. Q min 2 tuh tadi itu kan adalah min 8. Langsung kita substitusi aja gitu. Keduanya berarti min 8 tambah 1. Nah, kalau udah kayak gini, ini kita kali-kalikan. Ini min 8 berarti jadi min 8A. Dan A dikali plus. Ini kan min 8 kali min 2B berarti plus 16B. Ditambah 4A. Tambah 4B. Bentar. 4B tambah 1. 1 sama dengan min 3 kali min 8 berarti ini jadi 24 ditambah 1. Nah, ini satunya dihilangkan karena ya kurang satu kan. Terus ini si A sama B-nya kita jumlahkan. Min 8A tambah 4A jadi min 4A. Ya, jadi min 4A. 4A. Terus ditambah 16B tambah 4B jadi 20B. Dengan 24. Ini bisa kita bagi 4 jadi min A plus 5B sama dengan 6. Berarti ya udah tinggal gini. Nah, tadi itu ini udah ketemu nih. Ini berarti persamaan 2 ya. Bentar, kita tandain dulu persamaan 2. Nah, tadi itu kan udah ketemu ya. Kita persamaan 1 yang di atas nih. Mana tadi? Nah, ini nih. Persamaan 1. Nah, berarti kita langsung eliminasi aja nih. Eliminasi persamaan 1 dan 2. Berarti ini langsung, tadi kan ini langsung dieliminasi aja ya. Berarti ini min
A, tadi itu min A, ini yang persamaan 2-nya ya, min A plus 10B, 10, 5 ya? 5B sama dengan 6. Terus tadi yang persamaan pertamanya itu adalah 2A min B sama dengan 0. Nah, yang ini berarti ini, oh ini nggak usah dieliminasi, ini langsung aja ini kan bisa jadi 2A sama dengan B, ya. Ini berarti bisa jadi, ini tetap min A plus 5 kali 2A sama dengan 6. Ini jadi min A tambah 10A dengan 6. Berarti ini jadi 9A dengan 6. Berarti A-nya adalah 6/9. 6/9. Di mana 6/9 ini bisa kita bagi 3, apa nyebut sama pembilangnya, maka akan menjadi 2/3. Nah, ini ditandain dulu ya. Tandain. Terus, tadi kan kita tahu bahwa, nih, 2A sama dengan B. 2A sama dengan B. Berarti, ini berarti B itu sama dengan 2 kali 2/3. Jadi B itu sama dengan 4/3. Nah, ini kotakin. Oke. Nah, kalau udah kayak gini, yang ditanyakannya itu tadi adalah, sebentar, kita lihat dulu. Yang ditanyakannya itu adalah, mana tadi? Nah, ini. A plus B. Oke. Berarti kalau A plus B, karena kita udah tahu A-nya berapa dan B-nya berapa, berarti tinggal dijumlahkan saja gitu. Substitusikan, dijumlahkan. Kita tulis di sini ya, di paling bawah. Oke. Oke. Jadi, yang ditanyakan A, bukan A plus B. Berarti A-nya itu tadi adalah berapa? A-nya adalah 2/3 dan B-nya itu adalah 4/3. Jadi ini kan A-nya 2/3 tambah 4/3 sama dengan 6/3, atau ini bisa dibagi ya, berarti langsung 2. Ini dia jawabannya. Nah, jadi itu mungkin biar lebih jelas, ini diperkecil ya, biar banyak kelihatannya. Kayak gini. Oke, oke, udah. Mungkin sekian pembahasan soal dari polinomial dasar yang sering keluar di tes-tes masuk PTN. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.